Itu tadi ya teman-teman demo dari game yang akan kita kembangkan. Jadi sebetulnya game ini lebih kepada untuk kita bisa berlatih kembali gitu ya, mendalami mendalami pemahaman kita tentang konsep variabel dan list. Jadi teman-teman, kita akan membuat sebuah health bar power di sini ya teman-teman, yang dimiliki oleh si player kita, di mana nilai dari gambar tersebut akan bersesuaian dengan nyawa yang dimiliki oleh si player ini. Jika terkena tembak satu kali maka akan berkurang, dua kali akan berkurang lagi hingga tinggal satu nanti gitu. Dan pada akhirnya kalau kena tembak juga playernya dia akan game over. Nah, nyawa tersebut atau health power tersebut akan disimpan nilainya dalam sebuah variabel gitu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menginisialisasi sebuah variabel, lalu mengupdate nilainya. Nah, juga kita akan mempelajari bagaimana penerapan list dalam game ini tersebut. Nah, kalau dari demo tadi, teman-teman sudah melihat ya, eh, pesawat enemy-nya itu muncul tidak hanya satu ya, pesawat enemy-nya itu banyak, dan kadang-kadang muncul di tempat yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, tempat yang berbeda-beda itu kita akan implementasikan menggunakan list ya. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian variabel ini teman-teman ada sebuah list bernama enemy exposition. Jika kita klik untuk bisa tampil, nah teman-teman bisa lihat di sini. Di list tersebut ada posisi-posisi enemy yang dimungkinkan untuk muncul. Ada di posisi X min 189, min 91 dan seterusnya. Jadi list ini kita gunakan untuk menentukan posisi dari koordinat X enemy munculnya di mana gitu. Jadi nanti akan kita random dari indeks 1 sampai dengan indeks 5. Oke, bagaimana detailnya kita langsung aja buat game ini dari awal ya. Oke, jadi game yang akan kita coba kembangkan adalah bernama Star Wars atau Perang Bintang. Jadi, perang yang terjadi di luar angkasa sana antara pesawat luar angkasa dengan pesawat luar angkasa yang lain gitu ya. Oke, teman-teman langsung saja kita buka Scratch-nya. Kita akan buatin dari awal ya teman-teman. Klik di bagian sini, di bagian My Stuff, lalu kita tekan New Project. Lalu di sini kita akan coba pilih backdropnya, karena ini ada tentang luar angkasa, maka kita akan cari backdrop yang mirip yaitu galaksi. Oke, nah kita tidak butuh sprite ini teman-teman. Nah berikutnya adalah kita ingin menyiapkan aset-aset yang kita butuhkan. Dan aset-aset tersebut sudah disiapkan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa download aset-asetnya jika ingin menggunakan aset yang sama pada link deskripsi ya. Namun jika teman-teman ingin menggunakan aset yang berbeda, tidak ada masalah juga ya. Tapi agar teman-teman bisa mudah dalam mengikuti tutorial ini, terutama bagi yang pemula ya, saya sarankan agar teman-teman menggunakan aset yang sama. Sekali lagi, teman-teman bisa unduh asetnya uh, di link deskripsi. Oke, jadi game ini akan kita kembangkan dalam beberapa tahap, teman-teman. Yang pertama tadi ya mempersiapkan aset, lalu berikutnya adalah mengatur pada sprite playernya, lalu pengaturan pada enemiesnya. Oke, kita sekarang ke tahap yang pertama yaitu tentang mempersiapkan aset. Nah, aset yang akan kita gunakan adalah seperti ini teman-teman. Jadi nanti ada aset enemy seperti ini ya. Lalu aset uh, enemy laser. Jadi akan ditembakkan yang akan dikeluarkan oleh enemy dan ada suaranya juga. Lalu ada explosion, ledakan gitu ya. Ada suara ledakannya juga.
Ada juga aset player yang kita gunakan. Nah, berikutnya ada player bar. Ini yang untuk mengindikasikan nyawa yang dimiliki oleh player gitu ya. Ketika masih sehat, gambarnya hijau. Ketika terkena tembakan satu kali dari musuh, dia akan agak coklat seperti ini. Lalu ketika tinggal satu nyawanya adalah seperti ini. Dan ketika game over, gambarnya akan seperti ini. Berikutnya adalah player laser. Ya, seperti ini ada suaranya juga. Dan berikutnya yang terakhir adalah power up ini uh, belum kita gunakan. Oke, Oke, langsung saja ya kita akan upload satu persatu aset yang kita gunakan. Oh ya teman-teman, karena kita menggunakan aset berasal dari eksternal, maka cara mempersiapkannya adalah dengan cara mengupload ya. Pada bagian sini sprite lalu upload. Nah, kita akan mengupload player kita dulu ya teman-teman. Adalah di sini ya. Kita beri nama player. Oke. Dan player ini akan kita perbesar ukurannya ya, misalkan 200 seperti itu. Dan player ini akan memiliki dua buah kostum, teman-teman. Nah, kostumnya bisa kita lihat di sini. Bisa kita upload untuk kostum yang keduanya, yaitu player 2. Jadi, ini adalah player 1 dan ini adalah player 2. Dan kalau teman-teman lihat, kostum ini akan memperlihatkan animasi apinya itu ya. Jadi, di sini biar seolah-olah dia itu bergerak. Oke, kalau kita siapkan dia di sini. Nah, berikutnya yang akan kita siapkan adalah untuk sprite enemy. Kita klik lagi upload, lalu di bagian sini enemy. Ya, kita beri nama di sini enemy. Lalu seperti halnya tadi player, untuk enemy juga kita akan tambahkan animasinya ya teman-teman. Jadi di bagian costumes di sini kita upload juga. Arahkan ke aset yang nanti teman-teman dapatkan melalui link deskripsi ya. Enemy 2. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita berpindah-pindah gini kayak ada kesan animasi dari pesawatnya itu ya. Ini pun sama ya. Kita buat menjadi 200. Nah, seperti itu. Player enemy. Berikutnya lagi yang ingin kita siapkan adalah sprite-sprite seperti laser dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita siapkan untuk lasernya atau tembakannya ya teman-teman. Player player laser ini. Nah, player laser ini terlalu besar ya, jadi kita harus kecilkan misalkan 20. Nah, ukurannya 20 ya. Jadi nanti dia akan keluar dari sini set gitu. Begitupun dengan enemy laser. Oke. Ini pun perlu kita atur agar size-nya 20 juga. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan tambahkan lagi yaitu untuk explosion atau ledakan. Nah, kita beri nama ya teman-teman di sini explosion gitu aja.
Untuk ledakan ini kita tambahkan ukurannya mungkin 400 gitu ya. Lalu kita tambahkan lagi kostumnya. Kostumnya explosion 1, explosion 2, explosion 3, explosion 4, dan explosion 5. Jadi kalau kita jalankan dia akan menyerupai apa namanya animasi ledakan. Oke, oke, ya. Mungkin bagian apa namanya persiapan environment atau aset sudah kita lakukan. Kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah melakukan pengaturan pada player. Nah, player ini memiliki beberapa tahap ya teman-teman yang harus kita atur. Yang pertama adalah pengaturan untuk um, animasi, ya animasi dari player ya. Jika tadi teman-teman perhatikan bahwa player itu ada animasi apa namanya di sini kayak jetnya gitu ya teman-teman. Nah itu harus kita atur ya. Oke langsung saja bagaimana cara pengaturannya adalah dengan menambahkan bagian event when flag click di sini kita ingin animasi uh, apa namanya jetnya itu berjalan berulang-ulang. Oleh karena itu kita gunakan di sini adalah perulangan forever dan kita lihat bagian kostum karena hanya kita miliki dua buah sprite, kita bisa dengan mudah menggunakan next costume ya. Bisa perbesar sedikit ya terlihat next costume dan next costume ini harus kita wrapping dengan delay ya, kita beri nilainya 0,2 misal. Oke langsung kita jalankan apakah animasi roketnya sudah bisa kita lihat. Nah itu ya seperti yang teman-teman lihat dia sudah mengindikasikan perubahan animasi roket atau jetnya. Berikutnya yang ingin kita implementasikan adalah player movement, pergerakan dari playernya. Nah, untuk player movement pun sama ya, teman-teman kita gunakan juga when flag click. Hanya saja karena kita bisa memisahkan aksi ini, aksi animasi dan aksi pergerakan, maka akan lebih mudah jika kita mengimplementasikannya pada block when flag click yang lain, yang berbeda ya. Jangan tidak disatukan dengan yang ini gitu ya. Karena prinsipnya animasi jet dan pergerakan ini adalah berbeda dan kedua-duanya ingin kita trigger pada when flag click, maka sebaiknya kita gunakan when flag click yang berbeda juga. Oke, langsung saja kita implementasikan forever di sini, teman-teman. Nah, kita ingin pergerakannya diatur oleh keyboard ya. Jadi, bagi teman-teman yang menggunakan handphone dan ingin mencoba bisa dijalankan di perangkat handphone, maka teman-teman bisa menggunakan proses pergerakan dari spaceship-nya atau pesawat luar angkasa playernya itu teman-teman bisa bisa mempelajari video tutorial yang terdapat pada link deskripsi ya tentang bagaimana cara mengendalikan karakter menggunakan button dengan cara touch ya. Nah, kali ini agar proses video tutorialnya tidak semakin panjang, maka saya akan gunakan pengendalian playernya itu menggunakan keyboard ya. Oke, keyboard yang akan kita gunakan adalah tombol W untuk ke atas, tombol A untuk ke kiri, tombol
S untuk ke bawah, dan D untuk ke kanan. Jadi kita gunakan di sini eh, control if ya. Lalu kita gunakan lagi untuk sensing. Nah, ini ya. Nah, kali ini yang kita gunakan sensingnya bukan mouse pointer, melainkan ini saya taruh bawah aja deh. Bukan mouse pointer, tapi melainkan oh maaf ya, bukan touching, tetapi key press. Bukan space bar tetapi tombol WASD. Di sini berarti kita gunakan W. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan dengan cara yang sama kita bisa menduplikat if ini untuk tombol-tombol yang lain, jadi W, A, S, D. S ini untuk turun, A untuk ke kiri, dan D untuk ke kanan. D maksud saya. W, S, A, D. Sekali lagi, W untuk ke atas, S untuk ke bawah, A untuk ke kiri, dan D untuk ke kanan. Nah, kita tinggal menyesuaikan pergerakan melalui motion di sini ya teman-teman. Nah, untuk pergerakan atas bawah tentunya kita akan menggunakan change Y ya, seperti ini. Sorry, banyak kan? Nah, untuk ke atas itu adalah positif, ke bawah itu negatif, berarti ini perlu kita ganti minus. Lalu untuk A-nya kita menggunakan change X. Nah, untuk ke kiri, kiri itu minus. Dan ke kanan adalah positif. Oke, kita coba ya teman-teman, apakah sudah berjalan atau belum. W, S. Nah, sudah ya. Sekarang kita sudah bisa mengendalikan spaceship kita. Oke. Oke, jadi ini saya rapikan lagi. Ini adalah blok yang kita miliki saat ini. Ini adalah untuk mengatur animasi dan ini untuk pergerakan. Oke, setelah kita mengimplementasikan player movement dan player animation, berikutnya adalah yang akan kita implementasikan berikutnya, yaitu player shot. Bagaimana agar player kita bisa menembak. Nah, untuk player shot, untuk menyederhanakan proses implementasinya, saya akan menggunakan tombol klik pada mouse. Jadi setiap kali klik pada mouse, itu akan men-trigger aksi menembak pada player, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengimplementasikan aksi menembak menggunakan button, sekali lagi teman-teman bisa pelajari video tutorial yang terdapat di link deskripsi ya. Oke, sekali lagi kita hanya akan mengimplementasikan menggunakan klik pada mouse. Nah, kita akan menggunakan when flag click teman-teman, seperti ini. Lalu berikutnya kita akan menggunakan forever di sini ya untuk melakukan pengecekan secara berulang, dan if statement. Jadi ketika tombol kliknya ditekan itu ada di bagian sensing.
yaitu mouse down ya. Kita gunakan mouse down. Artinya, jika tombol mouse down terdeteksi diklik, maka kita akan melakukan proses menembak. Nah, menembak di sini yang dilakukan adalah memanggil laser, yang memanggil sprite yang lain. Dan sprite yang lain tersebut yang dimaksud adalah ini ya teman-teman, sprite player laser ini. Nah, sehingga kita bisa menambahkan perintah yang ada di bagian sini, yaitu untuk mengclone, create clone, dan yang kita clone adalah laser, player laser. Nah, lalu lazimnya ketika menembak itu ada suara ya. Jadi kita akan tambahkan juga sound di sini teman-teman, tambahkan dulu soundnya. Kalau kita upload dulu juga sound yang akan kita gunakan ada di player laser, yaitu ini. Kita bisa cek suara. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke code. Nah, lalu kita panggil suara tersebut teman-teman, ada di bagian sound, lalu start sound. Start sound. Nah, seperti itu. Dan agar proses startnya ini tidak konflik, maka kita akan tambahkan delay di sini teman-teman dengan nilai 0,2. Oke, sekarang kita jalankan apa yang terjadi. Nah, setiap kali saya menekan tombol klik dan ada suara start, suara laser gitu ya, dan akan terlihat di sini ya. Nah, jika kita perhatikan tadi ya, proses klik walaupun sudah mengeluarkan suara, tapi lasernya tidak muncul di sini. Itu kan karena disebabkan lasernya masih ada di sini teman-teman, dan belum kita arahkan untuk ada di sana. Sehingga yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengatur pada laser ini. Ya, pastikan sekarang fokus kita ada di sprite player laser yang warna kuning ini teman-teman. Nah, lalu kita tambahkan di sini perintah when I start as a clown, juga ada perintah event when flag click. Nah, jadi di event flag click ini kita ingin ketika gamenya baru dijalankan ininya tersembunyi. Jadi kita hidden, kita hide seperti ini. Namun ketika ada pemanggilan when flag click, barulah kita munculkan namun ketika ada perintah when I start as a clone, baru dia kita show kembali. Namun proses show-nya setelah dia diarahkan ke player. Nah, sehingga di situ kita harus melakukan blok yang mengarahkan hasil clone ada di depan player. Berarti apa perintahnya teman-teman? Go to player ya. Kita lihat di sini motion go to player. Dan kita show agar terlihat. Karena defaultnya ada tersembunyi. Nah, seperti itu. Setelah kita show, maka dia ingin kita lontarkan ke atas. Sehingga kita harus tambahkan forever di sana. Ya, dan kita tambahkan perintah untuk ke atas, yaitu change y by time. Oke, sekarang mari kita coba jalankan. Nah, sekarang lasernya udah nggak ada teman-teman, ya, nggak ada.
Sekarang kita klik ya, gitu. Oke. Oke, kita jalankan kembali. Nah, sekarang kita lihat ya. Teman-teman bisa melihat bahwa lasernya itu stuck di edge ini ya. Nah, kita ingin setelah lasernya menyentuh edge batas itu kita harus dihilangkan gitu ya. Kita harus hilangkan lasernya dengan perintah delete this clown. Oke, itu yang akan kita lakukan berikutnya teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini kita gunakan lagi when I start as a clown. When I start as a clown. Lalu kita tambahkan forever. Nah, ketika menyentuh edge berarti kita tambahkan di sini if. Lalu di bagian sensingnya touching the edge. Nah, ketika dia menyentuh edge, lalu kita destroy dengan perintah delete this clown. Oke, kita coba ya. Ya, teman-teman. Nah, selain ada kemungkinan dia menyentuh edge, ada juga kemungkinan nanti menyentuh enemy. Ya. Jadi ketika menyentuh enemy, yang kita lakukan adalah juga mendelete this clone ya. Sehingga di sini kita perlu juga menambahkan perintah gain sensing di sini ketika menyentuh enemy. Yang dilakukan ketika menyentuh enemy, kita ingin memanggil efek ledakan. Dan juga kita ingin mendelete this clone ya juga. Jadi laser ini ketika menyentuh enemy pun lasernya hilang ya. Jadi kita tambahkan di sini delete this clone. Nah, karena proses delete ini nanti juga akan memanggil apa namanya? Memanggil efek ledakan. Di sini kita perlu tambahkan semacam delay ya, teman-teman. Sebelum kita delete this clone, delay dengan nilai yang cukup kecil. Oke, sekarang kita coba ya apakah dia hilang juga ketika menyentuh enemy yang ada di sini gitu ya. Nah, kita coba. Nah, hilang ya lasernya. Enemy-nya belum meledak dan efek ledakannya belum muncul karena memang belum kita implementasikan. Kita hanya sekarang fokus pada lasernya tidak stuck gitu ya ketika menyentuh edge dan ketika menyentuh enemy. Oke teman-teman, sementara itu ya video tutorial Star Wars yang pertama ini karena sudah agak sedikit terlalu panjang, kita akan lanjutkan pada part yang kedua tentang bagaimana kita mengatur enemy ya dan mengatur sisa-sisa lainnya, termasuk efek ledakan dan termasuk mengatur health bar di bagian atas sebelah sini gitu ya. Oke, sampai berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.